Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Pak Leo akan mengajak kamu untuk membahas ini, tetapi dengan beberapa permainan, ya. Dan ada LKS yang sudah Pak Leo siapkan. Kita lebih banyak main, saya lebih banyak men-challenge sekalian nanti. Dan boleh dikerjakan juga. Ada beberapa yang secara kelompok, ya. Ada beberapa yang secara kelompok. Pak Leo ingin mengajak kamu pertama kali untuk mengerjakan materi yang akan Pak Leo bagikan. Ini sebagai pengantar materi, ya. Sebagai pengantar, nanti kamu kerjakan terlebih dahulu. Kemudian saya minta 2 orang, ada yang bisa bermain catur? Saya bisa. Minimal kalau tidak bermain catur, bisa menyusun caturnya? Bisa. Depan, yo. 2 orang aja, karena catur hanya 2 orang. Ya. Karena catur hanya bermain 2 orang. Oke. Ya. Ini tolong dibawa ke depan sini. Ya. Kamu boleh. Nanti kamu akan tanya bagaimana bermain catur. Coba ini silakan kamu kerjakan. Kamu berdua. Nomor satu ke belakang ya. Ini nomor 1 ke belakang. Kamu boleh kerja kelompok. Ya, di soal nomor 2 itu ada bagaimana cara bermain catur. Nanti temanmu yang menjelaskan. Dengerin dulu. Halo. Dengerin dulu. Ini kamu kerjakan bersama-sama. Ya, semeja boleh mengerjakan bersama-sama. Silakan kamu diskusikan ini. Harus bentar. Ya. Kamu boleh diskusikan ini, kerjakan sama-sama. Sebentar. Halo. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ini, ya. Sembari temanmu nyusun catur di sini, yuk. Boleh tulis nama. Anak-anaknya juga. Ya. Ya. Pakai kursi, gini, yuk. Kamu ambil kursi, yuk. Satu. Pindah kursi teman, ambil. Ya, oke. Ya, enggak, satu-satu di sini. Nah. Kalau tahu soal nomor 2, silakan langsung diisi, nanti kita minta konfirmasi dari mereka berdua. Bermain catur itu seperti apa? Ya. Ya udah, pasang 1 di mana? 1 bilangin. Kan 2 kan? Ya. Oke. Oke, disusun dulu aja. Susun, yuk. Ya. 5 menit untuk diskusi, bukan untuk ngobrol. Mbak, yuk. Gua pakai ekstra. Step itu yang patih atau yang kelasnya di bawah aja. Step itu yang ini. Nih. Kalau ada ini raja. Ya, ini yang disebut stair atau ya sering ya ratu boleh lah ya. Ini yang disebut stair. Ini raja. Kalau raja jalannya bagaimana? Yang ini jalannya bagaimana? Ya. Nah, 2 teman ini pasti tahu. Ya. Oke. Ada kesulitan dalam mengerjakan LKS-nya? Sini, Daniel. Nih.
Tanya dua temenmu, peluncur yang mana? Coba tunjukin. Habis itu tunjukin ke temen-temenmu. Tanya, ambil peluncur yang mana? Kasih dia. Peluncur. Peluncur tahu nggak? Peluncur. Kasih. Nah, oke. Nah, coba. Nih, kasih tunjuk ke temenmu supaya temenmu juga tahu. Halo, masih nggak? Sini. Coba tunjukin. Ini apa? Ya, peluncur tuh ini. Kalau kalian pernah bermain catur atau ini kan baru melihat ini peluncur. Jalannya seperti apa? Nanti kita tanya juga teman-teman. Ya. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia apa itu? Diagonal, bukan menyerong ya. Peluncur itu diagonal. Ya, oke, boleh tanya ya. Tanya Pak, boleh. Kemana saja tapi ada aturannya nggak? Jangan bilang kemana saja, tapi harus dijelaskan juga ada aturan dalam nggak dia? Berarti ratu juga boleh bentuknya L. Ya kan? Nah, ini kan tidak susah, ini kan? Atau ini? Kalau itu muncul, oke, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Nah, siapa yang sudah selesai? Berapa orang yang sudah selesai? Yuk, tunjuk jari. Nomor 1 sudah selesai? Oke, nomor 2 belum. Nomor 3 maksudnya membentuk rumah itu apa? Misalnya kamu boleh membentuk ada fondasi, ada atap, atau mungkin kamu boleh pakai yang lainnya misalnya semen, bata, pasir dan sebagainya kan ya. Silakan. Ya. Ayo, boleh mengerjakan berdua ya. Ini sebagai pengantar materi sebelum kita masuk ke materi yang harus kita bahas. Ya, sebelum masuk ke materi yang kita bahas. Yang kecil ya, posisinya di depan. Ster gimana, Bray? Ster apaan? Ratu kemana aja boleh. Ratu kemana aja boleh kecuali Oke, udah? Ya. kiri boleh, lurus boleh. Oke, kalau sudah Mana saya? Kalau kuda. Coba ya, udah? Dulu. Untuk sementara cukupkan dulu, yuk. Udah? Mengerjakannya untuk sementara kita cukupkan dulu. SPT. Sudah, sebentar yuk. Pak Leo akan menyampaikan misalkan nomor 1. Saya yakin kalian pernah melihat yang namanya pelangi. Iya, Pak. Tahu warna-warna pembentuk dari pelangi ya? Ada yang salah? Gampangnya kalau mengenal Mexico ini ya. Oke, benar? Jawabanmu? Oke. Tetapi halo sebentar. Halo Nak. Tetapi di bawahnya ada pertanyaan dari Pak Leo. Yang Pak Leo cetak tebal. Coba dibaca.
Seandainya saya Coba kamu yang baca, jangan semua, yuk. Sambil kamu jawab. Tuh yang nomor satu. Ya, nomor 1 yang paling bawah, paling atas kepala kayu. Seandainya dalam satu warna, bagaimana jika di mana-mana tidak? Ya. Bagaimana? Yang paling kita tebal di bawah tertulis kalau pelangi itu seandainya hanya satu warna, kira-kira menarik nggak dipandang mata? Ya. Oke, kita akan menarik. Ya, kita sepakat. Pelangi itu enak dipandang mata kalau dia mengandung 7 unsur warna, ya. Nah, temenmu sekarang di depan sedang bermain catur. Catur ini kalau mainnya hanya sekedar boleh majunya lurus semua, kira-kira menarik nggak? Karena sebenarnya masing-masing dari permainan catur ini, masing-masing buahnya, bidaknya itu punya cara jalan sendiri. Coba, saya minta kamu jelasin ke temanmu, ambil satu-satu. Kamu yang bisa bermain catur, ambil satu-satu. Yuk. Ya, coba jelaskan. Nih, ini kamu bawa semua. Jelaskan ke temanmu. Coba, kamu yang menjelaskan ini kepada temanmu sekarang. Coba, ayo. Berdua. Gantian. Coba jelasin bagaimana cara melangkah tiap buah yang ada di situ. Dengerin dia, temanmu mau menyampaikan sesuatu karena temanmu bisa bermain catur. Halo, ayo silakan, kamu berdiri. Coba jelasin. Ayo berdiri. Ya, lihat, halo semuanya. Coba lihat, temanmu mau menjelaskan supaya minimal kamu ngerti cara bermain catur. Minimal langkahnya, yuk. Jadi ini namanya raja. Raja itu boleh jalan serong, maju, mundur, samping. Tapi ada syaratnya, yaitu cuman boleh satu kotak. Ya, oke. Terus, bagus. Berikutnya. Yang ini namanya kuda. Kuda cuma bisa jalan huruf L. Bentuk L. Oke, membentuk huruf L. Ya, apa lagi? Gantian, yuk. Gantian. Ini namanya benteng. Atau kalau di situ ada nggak? Benteng. Ya, Ini namanya benteng. Benteng hanya dapat berjalan lurus dan miring. Dia nggak boleh berjalan serong. Dia boleh berjalan berapa aja kotaknya. Jadi terserah mau berapa kotaknya. Cuman bolehnya lurus dan miring. Nggak boleh. Ke belakang boleh, asal bukan serong. Bahasa kerennya jalannya vertikal atau horizontal, ya. Tidak ada batasannya. Vertikal atau horizontal. Oke, bagus. Apalagi, yuk. Coba. Oke, kamu apa? Ya, kamu yang bisa bermain catur kira-kira itu apa namanya? Jadi ini namanya Ya, dengerin, yuk, dengerin semuanya yuk. Abis itu dia cuma bisa jalan serong. Serong itu bahasa kerennya, bahasa ilmiahnya diagonal, ya. Diagonal. dan mengikuti warna kotaknya. Nah, mengikuti warna lajurnya, warna kotaknya gitu ya. Kalau peluncur hitam berarti harus berjalan sesuai dengan kotak yang berwarna. Tergantung keberadaan munculnya yang Ya, oke. Lanjut, apa lagi? Oh ya, tadi juga muncul ini bisa berjalan mundur juga. Tapi satu yang Pertanyaan Pak Leo, kalau pion bagaimana cara jalannya? Pion yang mana? Tunjukin temenmu. ini adalah pion yang ada di barisan depan. Pion adalah bagian catur yang paling banyak. Dalam permainan catur ada satu. Ada berapa? 8 banyak. Dihitung dulu. 8. Ada 16 pion itu dua pin. Ya. Kemudian jalannya bagaimana? Jalannya pion boleh satu atau dua, boleh satu langkah dan ke depan. Kalau yang pertama kali pion boleh berjalan dua kotak, tapi selainnya tidak. Setelah itu kalau misalnya pion menggunakan cat yang lain, dia harus serong dan dia tidak boleh mundur. Ada yang belum dijelaskan? Nggak benar. Bidang apa yang belum dijelaskan? Aku. Mana yang jalannya paling luas? Boleh
jalannya lebih leluasa, mana yang lebih leluasa? Ratu bisa Ya. jalan kemana aja. Yang mana tuh ratunya? Beda. Satu lagi, hampir mirip masalahnya. Beda. Itu bukan itu Putih dengan putih, hitam dengan hitam. Coba. Itu raja. Ini Nah, raja. coba jelasin ya. Oke, jelasin. Jadi ratu bisa berjalan kemana aja. Ratu Ada aturannya nggak? Ada. Ya, kemana aja tapi ada aturannya nggak? Coba yuk. Ada. Ratu bisa berjalan ke depan dan ke serong, ke belakang, ke samping, dan satu boleh berjalan berapa aja kotaknya. Tapi ratu tidak boleh mengikuti sama seperti kuda, yaitu L. Jalannya lebih leluasa, bisa niru jalannya benteng, bisa niru jalannya peluncur gitu ya. Ya. Oke, tapi tidak boleh niru jalannya kuda. Ya, berarti boleh diagonal, boleh vertikal, boleh juga horizontal, dan jarak langkahnya itu bisa panjang, bisa bebas, ya. Oke, nah pertanyaannya adalah nomor 2, ada pertanyaan itu. Coba, oh, kamu nggak pegang ini ya? Coba, pertanyaan nomor 2 yang Pak Leo cetak tebal itu apa? Seandainya semua berjalan dengan cara yang sama. Coba, kamu bisa baca nomor 2 yang Pak Leo cetak tebal? Mana Pak? Di bawah, iya, coba dibaca. Yaitu. Coba kamu baca. Jadi seandainya kalau semuanya berjalan dengan cara yang sama, jadi semuanya boleh L, semuanya boleh diagonal. Coba pertanyaannya dulu. Seandainya semua berjalan dengan cara sama, permainan catur pasti tidak akan menarik. Benar nggak? Ya. Kalau catur itu misalkan semua ini disebut semua ini namanya bidak. Kalau bidaknya itu jalannya hanya misalkan seperti huruf L semua atau hanya satu langkah semua, rasanya nggak menarik belajar catur. Iya. Ya. Kemudian masih ada pertanyaan nomor 3. Rumah pembentuknya apa kira-kira? Yuk, rumah. Fondasi Pak. Rumah pembentuknya. Atap, pilar, Oke, rumah boleh ada pilar, boleh ada fondasi, dinding, boleh ada dinding, boleh ada semen, ya, nanti pembentuknya tembok ya, ada semen dan sebagainya, boleh ya. Tapi seandainya apa? Seandainya itu apa pertanyaannya? Kesia. Saya tanya pada Kesia, coba guys. Coba kalau hanya atap atau hanya semen, apakah akan menjadi sebuah rumah? Enggak ya? Karena nggak ada bahan pembatas lagi. Ya. Kalau hanya ada semen atau hanya ada atap, berarti nggak akan mungkin jadi rumah. Saya mau challenge satu lagi, siapa yang bisa main ini? Tapi nggak bisa. Ada yang bisa main ini? Satu sisi doang. Saya Ya. cuma bisa satu sisi doang. Oke, ya. Tidak ada yang bisa bermain ini, tetapi saya sendiri juga bisa main. Saya tuh cuma kayak Ya, nggak apa-apa. Tetapi Pak Leo dengan ini sebenarnya mau menjelaskan ini ada warnanya beraneka ragam, benar nggak? ya. Warnanya beraneka ragam. Dan nanti ketika sudah semua menggambarkan warna yang sama di dalam satu sisi, sebenarnya semua sudah komplit ya. Itu mau menggambarkan ini loh, Indonesia itu terdiri atas warna-warna yang berbeda kan? Itu yang kemudian disebut dengan keanekaragaman. Nanti di situ kita mengenal ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi sebenarnya tetap satu kubus. Walaupun nanti warnanya menjadi 6 bagian, ya kan? Kalau ini kan 6 bagian. Yang ini tadi, yang kecil tadi mana? Nah, yang ini warnanya enggak ya? Ini hanya memang lebih sedikit balok-baloknya. 6 ya. 1, ini 2, 2 dan 2, 6 ya. Jadi ini juga 6, tapi ini hanya ada 4 isi. Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya hanya sebagai alat bantu untuk belajar tentang Indonesia. Indonesia itu sebenarnya adalah bangsa yang apa tadi?
Bangsa yang beraneka ragam. Apa? Beraneka ragam apa? Di LKS beraneka ragam apa misalkan? Ada agama, suku. Sebenarnya Pak Leo jelaskan paling bawah. Intinya coba dibaca. Yang kamu siapa namanya apa? Syaril. Syaril, coba Syaril. Dibaca yang paling bawah Syaril. Untuk menyimpulkan kelima hal di atas, sebenarnya kita secara sederhana telah menemukan bahwa keberagaman adalah sebuah hal yang dekat dengan kita. Dan justru dengan keberagaman membutuhkan kestabilan dan keindahan. Begitupun kalau kita mempelajari tentang Indonesia, sebuah negara besar yang mempunyai banyak keanekaragaman, baik dari sisi budaya, agama, bahasa daerah, suku maupun keanekaragaman lainnya. Tahu maksud dari kalimat ini? Tahu? Ya. Sebenarnya secara sederhana kita sudah menemukan keberagaman. Dari sini kita menemukan keberagaman. Dari permainan catur kita menemukan keberagaman cara langkah tiap-tiap bidang. Ya. Ini. Kemudian kita sendiri sebenarnya beragam. Ada yang coba soal nomor 5. Kamu sudah nyari belum? Ya. Misalkan saya baca nama temenmu namanya Marcel. Ya. Marcel itu papanya berasal dari mana Marcel? Marcel mana? Marcel papanya dari Jakarta. Mamanya dari Jawa Tengah. Udah berbeda tuh. Sudah berbeda budaya ya. Rena, mama Jawa, papa Jawa. Oke, boleh. Tetapi coba lihat, kita itu ada perbedaan juga di sini. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Siapa yang merasa atau mengatakan dirinya orang Jawa atau jari? Oke, ada yang jari itu. Orang Batak, orang Chinese, ya. Saya dua-duanya. Di luar itu ada nggak? Kamu, ya. Siapa namanya? Dante. Dante orang mana? Papa mana? Mama mana? Papa Kupang masuk dalam provinsi? Kupang masuk dalam provinsi? Saya tanya, kamu Kupang masuk dalam provinsi? NTT. Mama? Mama Manado. Udah restoran kan, restoran darahnya. Laura Manado. Apa? Mama? Mama Chinese. Udah campuran. Ya. Berarti sesungguhnya kita bisa nggak menolak perbedaan? Nggak bisa. Laura nggak milih. Dia nggak bisa milih. Dia mau lahir jadi anak orang mana dia nggak bisa milih. Saya juga begitu. Ya, saya juga begitu. Nah, intinya Pak Leo mengajak kita belajar mengenal keberagaman. Indonesia itu beragam, satu dengan yang lainnya. Nah, dari sini ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan. Saya masih punya challenge buat kalian ya. Pak Leo masih punya banyak challenge buat kalian. Oke, saya akan bagikan. Kamu stop bermain catur, caturnya dibiarin aja. Sekarang saya akan kasih kertas masing-masing. Kamu ambil dulu. Ini ada di pinggirin. Ditata dulu, caturnya ditata dulu. Ya. Saya akan bagikan LKS. Masing-masing satu deh. Sorry, masing-masing satu untuk 2 orang ya, satu untuk 2 orang. Maaf, satu untuk 2 orang. Ya, oke, nggak apa-apa. Dibagikan kita dong. Ya. Ya, satu untuk 2 orang. Ya. Oke, dengarkan apa yang Pak Leo sampaikan. Ya. Oke, saya minta itu dimasukkan, jangan kamu tata lagi. Termasuk kamu, oke. Dengerin dulu semuanya. Ya. Pak Leo minta kamu mendefinisikan Indonesia. Silakan definisimu itu
mau bersifat negatif? Yuk, suaranya agak mengganggu nih. Sudah pelan-pelan ya. Tutup. Ya. Silakan. Yang kamu isi boleh bersifat positif, boleh bersifat negatif, tapi ada batasannya. Kamu hanya boleh mengisi dengan maksimal 4 kata. Ada di sini. Bisa. Coba dari 4 contoh yang ada, mungkin yang ada 3 nggak apa-apa. 4 contoh yang ada, tentukan berapa yang positif. Di sini kamu lihat. 3 ya. Apa? Sebutin. Oke, 1. Wilayahnya Dua. luas, Pancasila dasar negara. Terus? Bineka kualitas segalanya. Ya. Surga bagi para Pak Leo sudah memberikan 4 contoh. Itu negas. Halo nak, maaf, jangan ngobrol dulu. Sudah ya, nanti kamu nggak ngerti, nanti kamu tersesat kalau seperti itu. Pak Leo sudah memberikan 4 contoh, 3 positif, 1 negatif. Misal, kalau Pak Leo memberi contoh lainnya, saya mau mendeskripsikan Indonesia. Misal, saya mau mengatakan begini, Indonesia mancan Asia, boleh. Indonesia lautannya luas. Ya, lah. Tolong kamu isi maksimal. Saya menyediakan 54 nomor di situ kamu dalam waktu 10 menit. Ya, nanti jadi 54. Dalam waktu 20 menit. Coba bisa nggak 50? Kerjasama. Bisa nggak? 50 yang tersisa kamu isi. 50 yang tersisa kamu isi. Ya, berdua. Berdua. Gak usah nyari di buku, langsung spontan. Gak ada di buku, gak ada di buku. Kamu langsung bikin spontan. Indonesia, internetnya lemot, boleh. Misalkan, ya kan? Terserah. Ya apapun, Indonesia orangnya rese-rese, misalkan. Ya kan? Tapi yang positif sudah banyak. Indonesia juara bulu tangkis, boleh kan? Ya, oke. Contoh lainnya nomor yang dulu. Silakan. Pada usia waktu 20 menit, usahakan 50 terisi penuh. Apa untuk yo? Berapa kali? Ya ini sudah. Supaya yang 20 sisanya. Masyarakatnya beragam, boleh kan? Boleh. Ya, generasi mudanya kerajaan narkoba. Silakan. Kan bisa saja. Pokoknya jangan lebih dari 4 kata, kira-kira gitu. Kan boleh. Gunung berapinya paling banyak di dunia, boleh juga misalnya. Itu contoh kan? Nah silakan cari. Kamu bertiga deh, kamu bertiga. Jangan sendiri. Bertiga. Ya. Kamu sumbangsih pemikiranmu, yo. Tapi pilih tahu, cuma kan mereknya merek apa? Kalau saya nih, militer Indonesia. Militer Indonesia. Militer Indonesia terkenal di dunia aja. Enggak, Ah, itu caranya lah. Boleh tahu nanti. Negara bagi orang kaya, neraka bagi orang kaya. Negara bagi orang cinta. Demo. Ini kan demokrasi beda-beda. Bisa, lawan di sana. Boleh. Ayo, di Maxum sih. Pak Leo tidak membatasi pikiranmu, terserah. Kamu
Indonesia seperti apa? Terserah. Ya, silakan. Indonesia itu seperti apa sih menurutmu? Nanti dihitung berapa yang positif, berapa yang negatif. Boleh apapun, apapun, ya, apapun boleh. Silakan, silakan, apapun boleh. Silakan, boleh yo, apapun ya. Boleh, ya. Barang-barang apa? Silakan. Kamu mau nulis apa? 20 menit ya. Masih 15 menit tersisa, yuk. Ustaz Dua orang masa nggak bisa nulis 50? Yuk. Ustaz Den. Ya, bisa nggak? Mau sering macet dalam huruf berkata, jangan sering macet dalam huruf berkata karena kenapa? Tidak semua bapak berkata macet misalkan mau melihat sebuah provinsi atau sebuah kota atau sebuah tempat wisata juga boleh. Kemarin pada beri contoh Raja Ampat luar biasa. Di kelas lain Raja Ampat luar biasa. Boleh. Bali terkenal dengan nabinya. Apa aja? Ya, apa aja? 50 terus nanti maju ke depan ya. Kalian minta satu orang dari antara kalian ke depan. 2 orang juga boleh. Pantainya indah, boleh. Saya akan alamnya, boleh. Dan juga biar kamu bertemu dengan apa yang kamu pikirkan di situ. Dibaca. Satu-satu dengerin yuk. Berdua baca. Yang satu bandar narkoba, kedua negara maritim, Gantian boleh. Ya, oke. kaya SDA, kaya rempah-rempah, kurang berkembang, juara bulu tangkis, Oke, negara Ma. tropis. Disebutin nomor berapa? Oke. Dari 5 atau 1? Terserah. Ya, dari 5 dong. Yang 4-nya dari Pak Leo. Dari nomor 5, ayo. 5 bandar narkoba, ke-6 negara maritim, ke-7 kaya SDA, ke-8 kaya rempah-rempah, ke-9 kurang berkembang, ke-10 juara bulu tangkis, ke-11 negara tropis, ke-12 masyarakatnya beragam, ke-13 rakyat gampang dipengaruhi, 14 negara kepulauan, ke-15 banyaknya kekerasan seksual, ke-16 budaya demokrasi, ke-17 sering terjadi bencana alam, ke-18 hutannya subur, 19 penebangan pohon secara liar, 20 militernya kuat, 21 diskriminasi penduduk, ke-22 suka membeda-bedakan, 23 egois, 24 keberagaman ras, 25 kaya biota laut, 26 sering macet Jakarta, habis itu sering banjir, habis 28 negara agraris, 29 kaya akan budaya daerah, 30 suka bergotong royong, 31 pantainya indah, 32 banyak tempat wisata, 33 banyak hewan-hewan langka, 34 generasi muda kurang baik, 35 begal, Lanjut. 36 begal, 36
salah satu keajaiban 37 polusi udara meningkat, 38 padat penduduk, 39 banyak museum, 40 banyak pencurian, 41 presidennya hebat, 42 merdeka tahun 1945, 43 presidennya sudah ketujuh, 44 banyak kemiskinan penduduk, 45 banyak daerah terpencil, 46 kurang mampu dalam pendidikan, 47 pernah dijajah Belanda, 48 rela berkorban, 49 kreatif, 50 negara strategis, 51 tempat perekonomian dunia, 52 kaya akan hasil tambang, 53 peduli, 54 terletak di Asia Tenggara. Sudah? Luar biasa. Ya. Ternyata bisa, mereka bisa mendefinisikan bisa. Pertanyaan Pak Leo, negatifnya berapa? 19. Positifnya? Coba. Sisanya. Iya benar. Sisanya. Iya benar. Iya. Tinggal fokus atau enggak ya? Dia 19 katanya. Berapa? 35. Berarti yang lain terlewati. Ya, karena tadi 19 sama 35 berarti 19 sama 35. Dapat Ya, 54 ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, berarti lebih banyak positifnya. Maranatha sudah penuh? Coba satu lagi. Paling pengen satu lagi. Yuk, satu lagi. Maranatha dengan siapa? Yuk. Coba. Coba. Oke, yuk. Ternyata di sini ada keanekaragaman kan? Cara berpikirnya, apapun yang kamu ungkapkan itu ada keanekaragaman itu. Yuk, dengerin satu lagi, satu kelompok lagi. Sudah, mereka berhasil sampai 54 sudah. Yuk. Dengerin ya. Ayo, yuk. Oh iya. Ya, dimulai hitungan ketiga. 1. Nah, nanti gimana cara gantinya? 25 boleh. Cara gantinya nanti kamu bagi ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Dan nomor 4 Pak. Ya udah, lanjut. Pokoknya mau bagi. Yuk. Nomor 4 terdiri dari 34 provinsi, nomor 5 negara demokrasi, Sekarang ngobrol. 6 Indonesia Raya lagu kebangsaannya, 7 rawan banjir, 8 kaya akan rempah-rempah, 9 negara yang pernah dijajah, 10 parkirnya mahal, 11 negara agraris, 12 suhunya panas, 13 sering demo, 14 presidennya sudah 7, 15 kaya akan bahasa, 16 kaya akan suku, 17 gunung berapinya banyak, 18 kaya akan budaya, 19 penghasil batu akik, 20 Ya, terus. kaya akan bahan tambang, 21 kaya akan hasil laut, 22 negara maritim. Yuk, boleh gantian, boleh silakan gantian. 3 macet di mana-mana. 4 banyak pahlawannya. Biasa aja, jangan usah dibuat-buat. Yuk, lanjut. Jangan Agak kencang, cowok. Suaranya kecil, yuk. Mati lampu. Lanjut. 7 Ya, lanjut. banyak begal. 8 toilet umum banyak kotor. Ya, lanjut. Nggak apa-apa, terus itu kan pikiranmu. Yuk. 29 makanannya enak-enak. 30 kaya akan ternak. 31 kaya akan hasil kebun. Kedua orangnya rese-rese. Terus, lanjut. Nggak apa-apa. Terserah. Boleh 3 ada satu keajaiban dunia. Ya, lanjut. 4 zaman dulu banyak kerajaan. 5 merdeka tahun 1945. 36 dijajah Jepang 3 tahun. Ya, lanjut. 7 dijajah Belanda 3,5 abad. Ya, oke terus. Lanjut. 8 orang Indonesia kurang cerdas. Menurutmu, ya. Terus lanjut. 9 tidak merayakan Tidak merayakan Halloween. Ya, jangan merayakan Halloween. Terserah, ya boleh. Nggak apa-apa. Pikiranmu itu. 40 negara katolik. Ya, lanjut. 41 dibagi menjadi 3 waktu. Ya, Ya. bagus. 42 terletak di antara
dua samudra. Ya, bagus. Geografi. 43 terletak di antara dua benua. Ayo sebetulnya lagi. 44 burung garuda lambangnya. Ya, 45 penduduknya banyak dan padat. 46 banyak barang palsu. Terus. Gawe. 47 negara tempat perlintasan dunia. ya, 48 negara tropis. ya. Terus, 9 kaya SDA, SDN, SD. ya, SDA dan SDM-nya berlimpah ya. Lanjut. Masih ada? Masih 50 tanahnya subur. Apa? Tanahnya Tanahnya subur. Ya, lanjut. 51 memiliki komodo. Wah, ya, Komodo sebagai sebuah unggulan pariwisata Indonesia. Ya, lanjut. 52 Raja Ampat memiliki terumbu karang. Ya, Raja Ampat dengan terumbu karangnya boleh. Apa? Masih? 53 presiden pertamanya Soekarno. Ya, udah? Udah. Oke, terima kasih. Luar biasa. Yuk. Kita beri tepuk tangan untuk dua kelompok yang sudah maju. Lalu sebentar. Ya. Luar biasa dua kelompok yang sudah maju. Ternyata pikirannya juga bisa melihat Indonesia dengan apa adanya, ya. Itu pun disebut keanekaragaman kamu berpikir. Mungkin kalau dikumpulkan bisa ada 1000 hal tentang Indonesia kalau semuanya dikumpulkan. Kalau kemudian presentasi mungkin waktunya nggak akan selesai, ya. Nah, oke. Challenge berikutnya ini juga tentang Indonesia. Pak Leo mau menguji pengetahuanmu tentang Indonesia secara utuh. Saya punya ini adalah peta. Saya punya peta Indonesia utuh. Ini berupa potongan-potongan puzzle. Saya menyediakan 4 kesatuan potongan-potongan puzzle ini, nanti tolong disatukan. Tetapi ya, Pak lanjutkan. Tetapi syarat untuk menyatukan kepingan-kepingan ini, ketika kamu menyusun, kamu juga harus dengan menyanyikan lagu-lagu wajib. Ya, ngerti maksudnya? Jadi katakanlah tim pertama, tim kedua, tim ketiga, tim keempat. Paling punya 4 puzzle. Ya, saya punya 4 puzzle. Ya, lagu-lagu wajib yang kamu hafal, tolong nanti juga kamu nyanyikan ketika kamu menyusun puzzle ini. Nah, sekarang ini kelompok yang ini maju ke depan. Kelompok yang ini maju ke depan. Ini kamu agak pindah ke sini. Belakang dulu, belakang. Lalu ke sini. Diangkat. Oke, stop kamu. Ya, maju. Ambil ini. Mejanya diangkat ke sini. Oke? Ya. Dengan peraturannya tadi, kamu silakan menyusun kepingan-kepingan pasal yang ada. Diangkat. Kalian mengetahui ini semua. Silakan menyusun kepingan-kepingan. Guys, ya sudah. Kepingan disimpan. Di sini punya motor. Halo, ya, dengerin dulu. Pada lagi bertanya, supaya kamu nggak bingung. Ya. Perintahnya adalah tolong satukan. Hei, tadi saya sudah suruh nyimpen itu ya. Tolong satukan kepingan-kepingan ini. Ini ada 36 keping. Ada 36 keping, lalu disatukan menjadi gambar peta Indonesia utuh. Bukan laut-lautnya kelihatan. Oke ya. Hitungan ketiga, nanti silakan kamu mulai menyusun. Ya. Tetapi tadi apa syaratnya? Ketika menyusun harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang lainnya juga bergerombol. Pokoknya jadi satu ya. Silakan menjadi satu. Ini satu tim. Satu tim. Ya. Oke. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Harus Indonesia. Ya, lagu wajib apapun. Ya. Mau yang
panjang, kalau Saida pendek, silakan. Oke? Gak apa-apa, jangan di bawah, bisa aja. Mejanya dibersihin, mejanya dibersihin. Udah, ini dibersihin. Ya, kamu boleh ngomong. Jangan dibuka dulu, jangan dibuka dulu nak. Ini jangan dipegang dulu. Bentar, oke, dua meja, kamu bisa silakan. Udah ya. Jangan ada wadahnya dibuka dulu. Oke, jangan ada wadahnya dibuka dulu. Buka dulu. Ya. Oke, jangan tutup dulu. Jangan ada wadahnya. Jangan mulai disusul, jangan dipegang. Halo. Sebentar. Halo, bukan untuk main-main nah. Dengerin dulu Pak Leo. Ya. Kalau ada kelompok yang tidak bernyanyi, pasalnya langsung Pak Leo ambil dan saya nyatakan dengan kalah. Ya, dan tidak berhak bermain dalam permainan ini. Dengar? Apa ada pertanyaan? Ya 2-3 lagu diulang-ulang ya. Pokoknya kalau selesai menyanyikan lagu waktunya bisa mengaduk. Ya kamu ngobrol dulu. Yuk. Sudah? Yang mau ngobrol dulu. Hei. Yang ujung sana mau ngobrol dulu balikin. Sudah? Pak ulangi. Ya, saya ulangi. Setelah itu silakan mulai menyusun ya. Setelah itu baru 3. Oke, saya ulangi. Perintahnya adalah susunlah 36 keping tersebut menjadi satu kesatuan peta Indonesia. Ketika kamu menyusun, susunlah juga dengan kalian menyanyikan lagu wajib. Selesai lagu wajib, diulangi lagu wajib yang lain, gitu ya? Yang lain. Ya, boleh diulang-ulang. Lagu wajib. Oke, nanti hitungan ketiga. Hitungan ketiga dimulai. Ya. Sambil nyanyi ya. 1, 2, 3.
Mana ngawur? Mana? Ini baru balik. Balik kok gimana? Rapetin. Ya, rapetin dulu. Apa Pak lagunya Pak? Ya apapun. Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsawan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ya, yang pertama berhasil. Lanjut. Nah, duduk. Yang lain dulu. Semuanya bangunlah jiwanya, dadanya untuk Indonesia Raya. Terus. Indonesia Raya. Merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka. Garuda Pancasila. Ayo, bagian berikutnya. Mana suaranya? Sudah mana? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Ayo, paling ada suaranya deh. Ayo, paling ada nih. Satu bahasa kita. Tinggal dua kelompok yang belum, yuk. Tinggal dua kelompok yang belum, yuk. Tinggal dua kelompok yang belum, yuk. Tulis 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa, 4 provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, 3 provinsi yang ada di Sulawesi, 2 yang ada di Papua, 2 yang ada di Papua, 4 yang ada di Pulau Kalimantan. Kalimantan udah tadi Pak. Sulawesi, Jawa, Sumatera, 4 provinsi yang ada di Sumatera. Sekarang silakan ditulis 4 provinsi yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Kalimantan, 4 provinsi, yang ada di Sulawesi, 4 provinsi, yang ada di Pulau Besar, Jawa, Sumatera, Kalimantan, 4 semua. Papua 2. Ambil kertasmu kok gimana? Banten kan emang provinsi. Iya. Bandung juga Bandung tadi. Ayo. Siapa yang bilang Barat tadi? Ambil kertas. Ya, ini udah jadi. Ini
Ya. Sekarang prioritas coba ini. Prioritas tuliskan 4 provinsi di Sumatera, 4 provinsi di Pulau Jawa, 4 provinsi di Jawa, 4 provinsi di Sulawesi, dan 2 provinsi. Beda-beda yang mana tahu ini. 4 semua kecuali Papua 2. Iya. Semua 4 kecuali Papua. Semua 4 kecuali Papua. Papua 2. Provinsi ya, provinsi ya. Daerah semuanya di Sumatera. Ada. Aceh. Aceh. Banda Aceh. Habis itu Kalimantan ya? Jawa dulu. Jawa. Itu sepuluh Kalimantan. Kalimantan Barat. Palu, Pontianak. Apa lagi sih? Mana ada? Yang Manado. Samarinda. Balikpapan. Balikpapan. Provinsi ya. Kayaknya Balikpapan Yang di sudah Sumatera. mulai semua, ayo. Enggak, salah. Makassar Sulawesi. Mana ada Gorontalo. Tenggara. Salah satu provinsi Pak Leo anggap gagal. Jawa. Salah satu provinsi pun Pak Leo anggap gagal. Apaan sih dia nggak jelas? Ayo dipikir lagi provinsi